Dawuh kanggo sinabuh pungkasing prahara dang yang sabda palon naya genggo ngandika yen wis titi wanci bakal kasuwun bali jaya ning nuswantara mawa pratandha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara, dan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Rendra Cakra di Dua Sisi. Malam ini saya mendatangkan seorang narasumber dan beliau akan memberikan wawasan baru, warna baru untuk kita tentunya di studio Dua Sisi ini. Seperti apa kisah perjalanan beliau dalam menjalani kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang tentunya semua orang masih banyak yang belum mengalaminya. Langsung saja kita simak teman-teman semuanya, tetap di Dua Sisi dan setelah yang satu ini. Assalamualaikum Pak Pawit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Selamat datang di studio Dua Sisi Pak Pawit. Selamat datang, salam sejahtera kembali. Jadi intinya Pak Pawit di sini kita pengen mendengarkan kutipan kisah Pak Pawit dalam menjalani kehidupan, yaitu dari segi spiritual mungkin Pak Pawit. Langsung saja Pak Pawit bisa langsung ceritakan. Sebenarnya toh gini mas, masalah spiritual itu semua orang itu kadang semua pernah menjalani, tapi kadang dengan sendiri-sendirilah. Jatah dari yang kuasa itu dikasih penglihatan sendiri-sendiri ataupun pengetahuan pengertiannya sendiri-sendiri. Dalam kata sejarah itu, saya akan mengutarakan sejarah itu bisa dikatakan dengan bahasa Jawanya itu gini. Sejo sing terarah supaya menjadi cerita. Cerita itu ya cecerane riwayat senyoto. Riwayat itu harus nyata. Tidak cuma dengan kesinambungan cuma membo-membo utawa atau itu dengan pengarang lain dengan pengarang. Sejarah itu harus urut. Sejarah itu harus urut, apalagi sejarah ibaratnya sejarah tentang apalah yang namanya yang sering dialami oleh orang banyak itu dalam cerita-cerita itu. Tapi yang bagi saya kalau namanya sejarah hidup, apalagi secara spiritual, itu sebenarnya termasuk privasi bagi saya. Tapi karena ini ada ya ibarat bisa dikatakan ya edukasi, pengetahuan, ada yang lainnya akan saya ceritakan sedikit. Detailnya gini mas, kalau bagi saya itu umpamanya gini, saya pernah dalam suatu masa waktu itu saya karena saya sopir, jadi saya itu dalam diri saya itu saya kok pernah ke tempat ini padahal secara diri sendiri dan secara saya ke tempat itu belum pernah. Di situ itu saya bertanya pada diri sendiri. Saya udah pernah ke sini, tapi sebenarnya saya belum pernah ke sini. Tapi dalam pikiran saya dan batinnya saya pernah, nggak asing ini. Nah, ini yang saya pernah alami dan saya bertanya pada diri sendiri. Apakah yang namanya manusia itu pernah dihidupkan sebelumnya? Iya. Dan kita dilahirkan kembali? Atau apakah kita dijelmakan menjadi wadah yang lain
Setelah kehidupan yang dulu itu saya juga bingung sampai sekarang, ibarat seperti itu. Tapi saya yakin bahwanya sampai sekarang, entah itu dalam mimpi atau dalam ibaratkan kehidupan yang nyata, itu sebenarnya namanya diri kita itu antara luar dan dalam, antara wadah dan yang diwadahi, itu sebenarnya seiring sejalan. Tetapi apabila kita dalam suatu ranah pemikiran yang istilahnya bagi saya itu sepertinya saya itu hidup itu tidak sendiri gitu. Nah, cara Jawanya itu ya ada yang ngomongi gitulah ya. Nah, kita sering diajak ke sono atau bagaimana dalam suatu tidur kita dalam keadaan tidak sadar seperti itu. Itulah pengalaman sedikitnya pribadi saya selama saya hidup. Dan kedua, dalam suatu waktu juga kita tidak diri saya sendiri, mungkin banyak khalayak ramai para orang, karena kita sama aja makhluk semuanya. Mungkin dari pemberian yang kuasa kepada kita yang saya katakan tadi pertama, dengan bahasa mengartikan artikulasi yang beda bisa, dalam waktu yang beda juga bisa, tapi detailnya kita adalah tinitah utawa kita itu ada yang apa namanya, kayak wayang lah mas, kayak wayang itu kita itu ada yang menjalankan secara kodrati kita ada yang nah di situ itu dalam pewayangan hidup kita itu sebenarnya kita ya harus mengikuti titah. Jadi kembali lagi ke sejarah itu sebenarnya kita kalau mengulas sejarah itu berarti reply. Cuma reply, mengulang perkataan sesuai dengan apa namanya tingkah laku kita, yang kita lakon kita yang dilakonkan oleh sang dalang, sang penguasa kita yang membuat hidup kita gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kayak dulu itu kayak yang tadi saya omongin pertama itu masalah kayaknya kok saya pernah ke sini. Nah, gitu. Padahal secara badaniah belum pernah ke situ. Tapi secara rasa saya pernah ke situ, persis plek-jiplek apa yang saya rasakan sekarang pas saya ke sini. Kayak gitu. Itulah. Itu salah satu bahwasanya kita itu titah yang dititahkan oleh Allah ataupun Tuhan ataupun apa terserah. Itu bagi saya itu cuma seperti itu. Tergantung keyakinan masing-masing cara menyebutkan. Itu namanya sejarah. Tapi jangan lupa sekali lagi, sejarah ada unsurnya. Sejarah semua unsurnya. Siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, itu harus ada. Dan siapa pelakunya itu harus runtut dengan secara jujur. Gitu. Nah, kalau ini adalah kejujuran saya yang saya omongkan. Sebagaimana perihal yang saya jalani pada waktu hidup sebagai lakon. Saya ya lakon, panjenengan ya lakon, karena sama-sama ngelakoni gitu loh. Yang namanya lakon itu namanya ngelakoni itu. Nek pengen jadi lakon ya ngelakoni urip gitu. Nah, apapun rasa yang kita rasakan itu ya harus kita jalani. Nah, seperti itu bagi saya. Itu sedikitnya sejarah saya. Kalaupun sejarah yang bersifat ibarat bisa dikatakan yang jauh magic atau klinik ataupun apapun bentuknya, ya sudah saya katakan tadi, saya mengatakan toh bagaimanapun kalau orang yang tidak dengan mata telanjangnya bisa mengetahui itu ya susah. Mulai saya anggap itu privasi. Nanti saya dikatakan bohong, dikatakan apa? Gak enak sendiri, gak enak apa? Diri saya sendiri, ngapusi sama saya sendiri itu bohong, itu ngapusi itu bohong. Gitu ya. Ya disitulah pengalaman saya sedikit banyaknya. Nah
monggo apalagi yang ada pada diri sampean ibaratnya yang mau diulas atau sebagai edukasi. Kita mengingat saya, kadang saya itu pelupa, nah gitulah, pelupa. Tapi di bawah sadar saya semua itu menjadi ilmu saya. Lupa saya bisa menjadi ilmu saya untuk mengingat masa yang lalu. Itu di situ kembali ke sejarah yang tadi. Kalau kita mengulas sejarah yang akan menjadi cerita, anak cucu kita tidak lurus dengan sejarah itu, akan kasihan anak cucu kita. Walaupun itu toh bab yang nyata. Contohnya nanti akan menjadi keruh cerita itu di alam nyata ini. Dan semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan sejarah tersebut dan di hadapan nanti Sang Khalik, Tuhan, Allah, itu kan kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi yang namanya sejarah harus jujur. Nah, di samping itu semua, kenapa harus sifat jujur kan gitu? Nah, karena kejujuran itu akan membawa kedamaian. Kedamaian. Contohnya, ya, kalau sebutan pahit tapi legone peteng, kayak ya sepertinya udah diibaratkan seperti di contoh lah, mangono godhong gandul gitu. Daun pepaya gitu. Memang rasanya di lidah pahit, tapi di perut itu enak. Nah, dan menjadi kesehatan yang lebih di dalam diri kita itu seperti itu. Nah, gandul itu apa? Nah, gandul itu ya gumandul gitu loh. Nah, disuruh berpegang teguh. Berpegang teguh pada siapa? Nah, pada aturan dari Tuhan, dari Allah. Ya gitu. Pemahaman saya kayak gitu. Dan banyaklah masih perihal-perihal tentang larinya kalau sejarah itu saya sebenarnya ya bukan pelaku sejarah. Sejarah saya ya saya sendiri yang seperti sekarang ini di sini ini termasuk sejarah saya. Saya berjalan dari tadi rumah menuju studio ini, ya itu namanya sejarah saya. Nah, sampean masuk dalam sejarah saya masuk dalam sejarah sampean. Ini secara jujurnya ya seperti ini. Tapi kalau saya untuk menceritakan panjenengan, diri Anda, dari orang lain, privasi orang lain, atau saya nggak berani. Maksudnya kayak gitu. Seperti itu. Ya, monggo kalau masalah edukasi apapun yang menyangkut kepada kejujuran kehidupan saya akan kasih tahu. Ya. Terus ini Pak Pahit, panjenengan ibaratnya udah menjalankan atau bisa dibilang pernah melakukan sebuah perjalanan spiritual. Dalam artian, apakah benar spiritual itu adalah suatu titik tertinggi kita atau pemahaman kita terhadap akidah kepada Sang Maha Pencipta? Dan apakah ketika kita mempelajari spiritual itu akan selalu bersinggungan sama yang namanya makhluk selain manusia? Pamit, monggo. Jelas di situ sudah ada petunjuk dari Allah sebagaimana orang Islam. Masalah di situ ada spirit dan ada spiritual. Panjenengan barusan bicara masalah spirit dan spiritual. Spirit itu sebagai badannya, spiritual adalah rohaniah. Itu pemahaman saya. Nah, itu jelas menyinggung makna ketuhanan. Jelas, karena sebagaimana dasarnya kalau wadah itu menjadi perintah. Yang diperintah itu namanya wadah. Yang perintah yang mana? Yang di dalam. Yang perintah siapa? Harus di situ, harus dikaji ulang. Yang perintah itu siapa sebenarnya? Gitu. Yang perintah wadah, yang diperintah wadah. Ya utusannya apa itu namanya? Roso. Mulai tiga struktural pemahaman saya ini. Entah orang mau pandangan saya mau ngomong apa terserah, tapi ini pemahaman saya. Allah adalah sumber kehidupan. Allah. Muhammad adalah sumber wadah.
dan Rasul adalah sebagai rasanya. Tiga struktural itu inilah sejatinya hidup. Kalau salah satunya hidup struktural ini tidak ada, berarti bukan hidup yang sempurna sejati. Mulanya kadang orang, bagi saya sejatinya hidup itu di mana? Urip sejati, apa sejati ini urip? Itu tetap akan menyentuh makna ketuhanan. Jelas, spirit dan spiritual jelas, karena nantinya akan mengulas kepada asal muasalnya kita dan untuk apa di sini dan kemana kita kembali. Jelas, itu sudah jelas di situ. Nah, seperti orang yang menjalankan spiritual kan biasanya dia harus melewati step-step atau mungkin pembelajaran mengenai kebatinan, Pak Wawit, kalau di Jawa. Nah, kebanyakan orang itu selalu mendapatkan suatu cobaan-cobaan dari gangguan jin. Apakah itu benar, Pak Wawit, dan apakah Pak Wawit sendiri pernah mengalami hal itu? Ya, bagi saya yang namanya bagi saya ini semuanya ada pada diri kita. Gangguan juga ada pada diri kita. Nah, apa yang namanya setan? Syaiton. Ya. Diseset orang katon, Mas. Diseset orang katon. Dibelah itu nggak mungkin kelihatan namanya. Hakikatnya. Iya, kelihatan. Jin jelas. Jin ciptaan Allah juga. Ya kan? Ya menang manusia, sejati manusia ya manusia, jin ya jin. Tapi kadang kita bersentuhan tapi tidak melihat dengan mata kita, kecuali dengan batin-batin orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk melihatnya, itu bisa. Itu yang namanya, yang tadi namanya jin dan setan. Di situ ada menjauh ini ya sedikitnya. Ini saya akan ada. Al-Quran kan ada sudah. Wama khalaqtul jinna wal insa. Nah di situ diciptakan jin dan manusia, berarti kan jin dan manusia ada. Nah itu jin, entah itu dalam bahasa apapun lah, itu ada. Itu, kita juga punya sinyal. Semua itu punya sinyal. Nah, nggak ada yang boleh bohong, itu dikasih sinyal sama yang kuasa semua. Sang Holik itu ngasih kita sinyal. Contohnya kita lewat yang petang-petang itu, yang gelap-gelap itu, kadang berinding, itu sinyal itu. Yo di belakang sini ya. Nah itu sinyal itu. Tapi ada yang digalih atau yang enggak, ada yang dirasa, ada dicuekin atau enggak gitu. Semuanya itu ada. Karena benar-benar itu ada. Saya yakin ada. Ya namanya setan itu sebagian ya. Kalau setan ini, itu kalau saya katakan ya nafsu ya. Nafsu lah bisa dikatakan seperti itu. Saya satu rakaton kok, tapi nang awak kok. Ya di badan kita sendiri kok, ya kan? Ya itu. Di situ juga ada lah sedikit lah. Saya tak ngomong masalah bahasa sono lah, ibarat. Ini bukan bahasa sono. Ini bahasa pasti Al-Quran bagi orang-orang yang mempercayai. Itu di situ kan udah diterangkan. Jadi firman Allah juga kan, berarti gitu. Ada di situ. Udah harus percaya itu. Yang satu wa ma khalaqtul jinna wal insa kan. Tapi dia ada lain, ilalia budul di situ gitu loh. Itu nyembah semua itu. Wah, enggak macam-macam itu semua nyembah, ada pertanggungjawaban lah. Ya. Nah, seperti itu. Kayak seperti itulah sudah. Nah, setelah itu yang sudah dikatakan tadi antara jin dan manusia, bagi saya itu di situ. Masalah apa? Lo setan ya orang katon, Mas. Wujudnya kalau orang katon tampak itu. Jin aja yang jelas-jelas nggak tampak kayak gitu. Tapi ada, dan yakin saya ada. Itu ada. Dan yakin itu ada. Dan makanya untuk pengetahuan spiritual, spirit dan spiritual itu harus seimbang. Luar dan dalam itu harus seimbang. Manusia ya manusia. Ya mulanya kan ada sewu yang namanya itu pas laku itu loh. Maksudnya pas laku ngelakoni gitu ibaratnya.
ingin ibaratnya berpuasa agar gini ada godaan ya umum. Sementara yang luar menuntutnya materi, yang batin menuntutnya enggak, yang tidak berupa materi, yang jelas bertolak belakang. Ya kan, gangguannya dari mana coba? Kalau enggak dari diri kita sendiri, yang namanya disesat ora katon mau itu loh. Itu diri kita. Jelas-jelas yang terakhir jihadul akbar jihadul linafsihi. Berarti jihad yang lebih besar adalah melawan hawa nafsu kita. Berarti setan itu di diri kita itu. Kalau ingin jadi manusia yang sebenarnya manusia ya mulanya ada kata-kata ojo mangan barang sing urip bare orang dulu gitu loh. Orang dulu kan gitu sering. Agar kita sifat-sifat gen kita itu tidak tercampur dengan sifat-sifat hayawan. Gitu maksudnya kayak gitu. Ya mbok mute gitu kan ibaratnya kayak gitu. Kalau dulu kayak gitu. Jangan terkontaminasi dengan sifat-sifat ya hayawan. Ya, manusia ya manusia, tapi tidak mungkin itu tidak mungkin. Tidak munafik itu manusia tidak mungkin. Jelas ada sifat hayawannya ada, sifat manusianya ada, sifat setannya ada, sifat jinnya ada, itu jelas. Nah kalau masalah gangguan-gangguan yang ganggu itu ya sebenarnya kekehnya niatan kita dan protesnya antara luar dan dalam itu maksudnya. Kamu ini materi kok. Kita makan satu kali aja masih lapar kok. Ya protes badannya kok lemes loh. Lemes. Nah, teriak, halusinasi kadang itu. Iya, terbayang yo enak yo, segar ya kalau makan itu bro. Jadi gini, CPU kanan CPU protes gitu. Bayangan yang telah terjadi dulu, bukan seger temen dulu. Itu namanya. Sebenarnya pada diri kita, karena pertanggungjawaban pada sang holik nanti diri kita sendiri. Kalau badannya rusak, udah nggak ke bawah, tapi kesaksian apa? Rasa, ada roh, itu ada, dan yakin ada, itu. Tapi yang namanya dari mana? Untuk apa di sini, kemana kita kembali, itu yang perlu kita pikirkan itu. Tanggung jawaban di sininya ini. Nah, semua itu kita hidup itu kita ada dikasih tentara udah, pengawalan udah, dari sana udah itu, nggak usah takut sih dikasih awal, saksinya udah, antara benar dan salah pun udah, ada yang nyatet nggak usah bingung. Udah, ini struktural ini sudah tertata semua oleh ilahiyahnya, sudah tertata semua ini, tenang saja. Selagi tidak bertentangan kita dengan kodratiyah yang ada sebagai titah, insya Allah selamat. Tapi kalau ada pertentangan, entah itu bentuknya apapun bentuknya, ya itu nantinya berakibat pada diri sendiri. Tuh. Nah ini Pak Boy, setiap orang kan pasti pernah mengalami pengalaman misteri atau sesuatu yang susah di logika di dunia ini. Setiap orang pasti pernah. Apakah Pak Boy sendiri sering mengalami hal itu? Ya. Dan seperti apa mungkin bisa diceritakan Pak Boy di sini? Saya jawab sebagai pengalaman saya di sini. Sambil Pak Boy. Ya, nah, ini gini. Yang saya katakan tadi. Spiritual masa hal batiniah ya. Spiritualnya sebutannya batiniah dalam. Itu bagi saya yang namanya kuda itu ya dari diri kita sendiri, pikiran yang sudah terkontaminasi pada kehidupan yang lalu. Itu kalaupun kadang ada suara, kebanyakan orang di tempat sepi atau dimanapun dalam suatu dirinya bertapa atau apapun kan dengan sendirinya. Coba tanyakan pada yang lain. Dalam artian gimana itu Pak? Dalam artian gini, ada suara, kamu dengar nggak? Enggak, saya dengar. Kadang yang sono yang dengar dok, sini enggak. Secara bersamaan pernahkah?
kebanyakan. Nah, karena itu kabar pada diri sendiri, kabar bagi namanya saya bilang tadi privasi itu. Saya mau ceritakan pada siapa? Dengan wujud kayak gini, dengan kenyataan yang seperti ini, kan gitu. Kalau orang yang tidak dikasih sama Allah kelebaran mata batin yang lebih, pengetahuan pikir yang lebih, rasa yang lebih, ataupun pendengaran yang lebih dari Allah, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Kalau saya hanya menceritakan perjalanan sejarah masalah spirit dan spiritual saya, ini sebagian itu di situ. Dengan kejujuran saya adanya. Tentu saya nggak mau mengada-ada. Nah gitu. Ya. Di situ antara seperti itulah. Nah kalau yang namanya godaan, protek, ada yang mengatakan ini pas lagi dimensi ini plus minusnya segini, itu caranya orang-orang barat itu, ya kan? Pada waktu berat gaya magnetik ini akan mempengaruhi kebendaan yang di situ, akan menimbulkan gerakan atau apa bisa. Orang itu pinter semua dengan alasan apapun gitu. Tapi yang jelas yang namanya bagi saya, namanya medar itu berat loh mas. Namanya medar itu berat. Medar suatu kejujuran. Kadang saya bicara jujur, tapi penerimanya orang belum tentu gitu. Hasilnya kayak gitu. Yang saya takutin kayak gitu. Belum tentu sama. Orang nggak sama semua. Gitu. Walaupun detailnya sama, waktunya nggak sama. Ya gitu. Nah ini Pak Pawit untuk menyikapi kejadian yang jelas di luar logika dan itu nyata gitu Pak Pawit, kita mengalihkan ke sini. Seperti bahwasanya ada biasanya itu di lingkungan masyarakat itu seperti orang-orang kerasukan itu Pak Pawit. Itu kan selalu disangkut pautkan sama bangsa jin. Nah itu tanggapan Pak Pawit kira-kira gimana? Itu ada, jelas itu ada. Bagi saya itu ada. Nah itu penampakan, bagi saya penampakan satu rupa tapi lain yang diwadain. Itu namanya orang di bawah sadar, di bawah kesadaran kita. Saya ngalamun itu. Karena ngalamun itu. Nah itu yang dinamakan nanti pertanyaan bagi saya yang berat itu menerangkan yang itu. Satu rangka, satu wadah, tapi yang diwadain kok, yang diwadain pertama kemana gitu kan? Itu kayak orang kesurupan gitu kan? Kok suaranya beda? Kadang kayak gitu, suaranya beda, dengan karakter beda lagi, dengan gerakan beda. Berarti itu memang ada? Ada, saya percaya ada. Itu karena gangguan dari bangsa jin kah? Atau emang karena... Itu ya namanya jin itu, saya bingung juga mengatakan jin itu diciptakan sama-sama manusia toh? Iya. Jin dan manusia itu diciptakan kan? Nah kalau namanya jin dan manusia itu diciptakan sama, berarti kan alamnya beda. Nah, yang namanya roh itu ya macam-macam gitu loh. Ada ibaratnya sing Gusti Allah itu ya mapakno sakwise mati. Itu ya terserah Gusti Allah toh. Mau dipapakan di manapun juga, tapi semua toh nggak ada yang pulang toh. Enak semua toh. Nah gitu, kayak gitu. Dan nantinya dalam detail itu ana sing dadi medhi, ngarani demit. Kan cok nang kono cok nampak. Cok ngene gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Kok rupane kae. Loh, yang namanya jin itu bisa ngalih rupa. Bisa jiplak sampean kaya fotokopi. Bisa. Jelmo. Iya. Ya jelma rupa. Jelma karakter. Tapi nek wong sing paham ya mungkin ya enggak lah. Kalau jeli, kalau yang dikasih penglihatan lebih, dari bau sudah ketahuan. Apalagi dari tampak visual
kelihatan itu udah tampak tanda-tanda itu ada. Di mana itu jin, di mana itu manusia ada. Kadang jelasnya manusia kalau horor itu ya ibaratnya kayak pocongan kayak apa enggak nyentuh tanah gitu ya. Lihat dulu gitu. Yang enggak seperti itu ya lah. Apakah harus melayang semuanya kan? Udara di mana-mana, di bumi juga ada udara apa? Kalau dilihatin nanti ada makhluk lain dari bumi itu pocongan itu. Pas saya naik ke gunung dulu pernah, ya, saya ceritain nama panjenengan. Awalnya ngelak pas puasa ya kan, tapi membo kan, kelihatannya nanas, terpetik kalau pocongan. Kan. Tapi itu aja sama cerita sama siapa? Sampai yang nggak ikut, oh, cuma saya. Oh ya sampai ngandel orang itu ngono ini sampai jaluk karo. Nah itulah Pak Boy. Dalam artian setiap orang kan pasti punya pengalaman mistis, pengalaman misteri berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia alami. Nah di sini barangkali Pak Pawit itu bisa berkenan karena saya tahu persis Pak Pawit itu adalah salah satu keluh kesah saya ketika bercerita atau mungkin mengolah rasa saya agar saya bisa lebih tenang lagi dan sebagainya. Karena Pak Pawit ini takut kalau sampai membelok sedikit ceritanya gitu. Mungkin Pak Pawit di dua sisi ini bisa sedikit menceritakan pengalaman seperti sedemikian tadi Pak Pawit. Masalah mengenai sesuatu yang susah di logika. Ya sebenarnya saya harus jawabnya komitmen dengan pembicaraan saya yang pertama. Iya. Karena ini aja lah. Jebol dikit lah ya, iya, nggak masalah itu aja. Tapi kalau yang lainnya ya kadang ya namanya orang itu namanya privasi ya itulah seperti itu. Jadi yang tahu itu saya sampai ini cerita. Gue anak sing wong luwih ngerti. Ini aku bohong aku isin loh mas. Kan bukan kita tok di sini, ya kan? Ada yang ketawa ibaratnya gitu. Oh ya sampai cuma ketawa tok. Lah itu pamit bohong itu gimana di belakang? Ngapusin nah gitu lah seperti itu ya ini yang dialami saya. Contoh dikata yang kayak tadi itu pas lagi ini ya pas saya ibaratnya puasa gitu kan di dalam kamar tahunya ada kok persis kita tapi lain warna gitu. Setelah dicolatin itu ternyata yang colat itu badan kita semua gitu kan dan seperti itu sama. Nggak usah lari ke debit kemana gitu. Badan kita aja. Kita hidup nggak sendiri kok. Nggak sendiri. Hidup itu nggak sendiri. Nah, warna, karakter, sifat karakter warna itu ada warnanya. Sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini. Jadi sebenarnya diri kita semua. Tapi penciptanya itu. Nggak ada yang nyebut apalah. Sobat papat lah, ada yang kali mau pancer lah, ada yang sedulur papat gitu loh maksudnya itu. Nah itu jelmaan kalau yang pengetahuan saya yang namanya seperti itu, yang namanya pocong apa itu dari detail tingkah laku yang pernah kita alami dan itulah kejadiannya imbasnya seperti itu nantinya seperti itu. Kalau tuh sebagai yang tadi itu pas poso gitu pas naik gunung harus ngapa di situ kelihatan kita itu aja kita masih terkelabui kok. Itu pinter barang itu. Tapi itu juga bodoh. Contoh ini di suatu kampung saya bilangnya di suatu kampung. Nah, ada permintaan dulu kesurupan ini. Kesurupan. Kok mintanya kok disembelahin pitik jengger ibaratnya seperti itu kan. Pitik jengger maksud dia ya lain dari pitik jengger kita ketahuannya. Pitik jengger ya sembelih kita sembelih ayam jengger ayam yang muda itu tapi maunya dia bukan seperti itu dimana saloka lagi kan gitu. Tapi kalau nggak jeli ya saya kadang contoh pun ya sering ngapusi ya manusia pun jagonya ngapusi mau tempat padanya dia semua gitu maksudnya ya, seperti itu adalah di situ. Masalah kesurupan masalah itu orang yang kesurupan detailnya itu ya yang cocok, wadah yang cocok tadinya. Ya kayak orang lah, ibaratnya sampean darahnya O gitu, harus disumbang dengan darah A yang nggak cocok, darahnya O gitu.
Mas. Ya, seperti itu perimbangannya. Ya, AB, ya harus AB kan gitu. Kalau B bisa masuknya O gitu kan, sama seperti itulah. Kadang ya ada keganjalan di situ, kadar udaranya atau apa, cara-cara fisika dan metafisika kita gabungkan nanti ketemu. Kalau kita hanya dalam satu sisi tok ya, yang mulai formal non formal kudu ngerti gitu loh Mas. Jadi iya, aja munafik. Wong ora butuh dunya, ora mungkin Mas. Akhirnya tok ora ono. Sing matane siji apa Mas? Diajar. Ngomong kebanyak komunikasikan dengan dunia tok, ya ora. Akhirnya ora kena dengan dunia. Seperti itu ibaratkan seperti itu bagi saya. Itu masalah kayak gitu. Ya loro-lorone lah. Sing imbang seperti itu. Itu cerita horor saya sebagian yang saya jalani yang benar-benar saya. Gitu. Mau saya dulunya ya sering ke sawah alas. Nah saya mau cerita sama siapa dengan pembuktian apa ibaratnya kayak gitu. Kalau horor semua itu orang itu bagi saya itu hidup sekarang horor, zaman sekarang horor. Coba sekarang yang namanya virus corona horor kan? Horor. Cuma gambarnya kayak kalau di itu kayak gitu dok, kayak bola yang ada ini itu dok. Horor. Ini kayak gitu sama aja. Pocong ya orang meninggal kayak gitu ya, juta kayak gitu. Apabila pikirannya kosong ataupun banyak ngelamun nanti juga kayak gitu. Banyak di asupin itu terngiang, terpadu si biru kanan si biru kiri akan menjadi bayangan. Tahu yang namanya ilusi. Gitu. Tapi itu ya ada gitu loh, ada karena sifat manusia terjadinya itu semua secara hukum Allah dan hukum Tuhan bagi saya. Itulah perwujudan sampean. Tinggal laku dulu sampean. Sampean kelakuannya badek ya nanti ya kayak ibu badek. Masih wadon ya sendal bolong badek ngono lho Mas. Ya gitu loh Mas. Itu sudah dinyatakan seperti nama Allah. Orang aja udah ditunjukkan seperti bagi yang ngerti aja banyak yang melanggar kok. Itu padahal pasukan-pasukan Allah. Manusia itu pasukan Allah. Itu di situ bagi saya pengetahuan saya. Oh di Al-Quran itu banyak semua itu benar semua itu, benar semua sebagian itu. Tapi insya Allah di mana kita masih sejalan dengan lakonisasi yang dititahkan, kita selamat itu maksud saya kayak gitu. Gak usah takut-takut itu dengan apa itu tentunya. Namanya horor. Hidup tuh horor Mas, penuh ketakutan Mas, penuh ketakutan. Padahal mati ya wajib. Lah kok podo wedi lah kok horor toh. Horor itu bisa itu horor. Tapi ada tempatnya. Namanya horor tempatnya. Ada sifatnya refleks, ya. Ada sifatnya refleks. Kadang itu karena anugerah Allah kepada makhluk yang lain ditampakkan itu bisa itu kaget lah ya, kaget itu. Hidup tuh horor Mas kalau bagi yang merasa takut. Mau di situ ada khaufi, nggak takut kan? Khaufi kan takut, baljuangi, nah di situ takut dan lapar maksudnya. Tapi kalau digabung takut kelaparan di situ, maksudnya gitu. Tergantung kita mengartikan lah pemahaman kita. Ada ngerokok ya Mas? Iya Pak. Sambil disamping. Nah, itu yang katakan tadi horor. Hidup tuh horor. Hidup tuh horor. Kalau ada orang merasa takut horor, ngeri, merasa ngeri. Kengerian itu memang horor. Berarti orang Indonesia itu emang pandai menempatkan suatu pembahasan karena ketika membahas tentang misteri itu di Indonesia sendiri itu selalu menjadi pembahasan dan perbincangan yang hangat dan melekat gitu Pak. Iya. Ya kita lihat tempat.
Kalau di Cina ya, kalau lihat filmnya ya di sana vampir ya kan. Di sini orang mati dipocong ya pocongan gitu kan. Dan kita itu sudah sekarang itu namanya gitu udah dianggap budaya gitu. Sebenarnya sedikit besarnya itu budaya. Masalah horor, masalah ini udah kayak budaya gitu. Lalu apalagi di Jawa. Saking titining rasa, teli dirasa. Saking eling lan Mas Podone. Lu sing barang sing ora katon si katon. Kan gitu. Kalau di negara sono-sono yang pengen lihat virus ya pakai ini. Ya kan? Tapi kalau dengan kodratiannya yang pada manusia atau makhluknya yang terlalu tanpa dengan kan itu bisa melihat kan gitu. Itu semua adil Allah. Tapi yang jelas bagi saya horor adalah kengerian. Kalau penampakannya seperti itu ya ibaratnya ya kayak tadi yang saya utarakan tadi, manusia itu lakoni sampean bukan lakoni saya bukan lakoni sampean dan orang lain yang sebagainya, itu bukan. Menjadilah jati diri kita dan berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun kita harus jujur ya jujur gitu. Nah ini sebagai spiritual saya yang sudah. Untuk yang lebihnya belum. Enggak. Gitu. Horor bagi saya itu tadi. Nah ini membahas mengenai sejarah aja Pak Boy. Seperti di Jawa kan terukir sebuah sejarah atau terabadikan kisah-kisah orang sakti di tanah Jawa. Itu semua didapatkan melalui suatu tirakat dan step-step pengasahan penajaman tersendiri dari beliau-beliau itu. Itu tanggapan Pak Pawit bagaimana? Itu ya iya. Jadi gini namanya tirakat itu poso bisa diartikan ngepos rasa ya kan. Nah, menjauhkan rasa. Ngepos rasa menjauhkan rasa. Menjauhkan rasa. Ada yang bilang ngepos ke rasa, mapak ke rasa. Itu ada menempatkan rasa yang sebenarnya rasa gitu. Itu namanya puasa. Ya puasa itu bagi orang-orang Jawa ya banyak ya, puasa ngalong, puasa mendem, puasa ngeli ya kan. Yeah. Ngeli itu bukan larung ya itu tapi hanya ikut aliran air, ikut aluran adat di situ, itu namanya topo ngeli supaya apa selamat. Tapi kalau orang sekarang ya belungkon ya instan, pengennya instan. Iya, belungkon ikut sana ikut sini itu bukan sebenarnya beradaptasi maksudnya gitu. Itu topo ngeli, topo ngalong itu kalong itu walaupun ditembak itu pegangannya tetap erat gitu, tetap erat. Pegangan apa? Konsekuensi akidah itu bisa dimasukkan akidah itu yang kayak ditembak tetap gantung seperti itu. Orang jadi ngantung gelantungan dengan rumah itu enggak. Nah, kalau sekarang sampai jalani seperti itu ya ketawain orang banyak orang apa yang mau gitu. Tapi toh kalau itu dijalani walaupun sekarang masih bisa. Kalau saya sangat percayanya itu masuknya ke takdim sama siapa? Sama guru dari itu. Nah di situ karena apa? Yang dinilai itu proses takdimnya gitu. Di situ apa mendem apa kepintaran sampai no jadi war-warno ibaratnya seperti itu. Dipendem sing jero. Kalau ada orang yang benar-benar butuh tidak untuk main-main baru dikasih. Itu namanya ojo diwar-warno, medar ojo asal medar. Wong saiki kakek medar. Dia seperti itu. Kalau sejarah yang pas itu hanya pada pelaku sejarah. Siapa? Paling enggak pun kita kalau bagi orang Islam istiaroh ya kan? Iya minta petunjuk. Udahillah kan petunjuknya Allah kan? Semua makhluk itu. Di situ. Nah, kalau lewat sumber cerita dan sejarah itu, nggak cerita zaman sekarang dulu sampai sekarang itu banyak yang dikarang, karena apa? Berat kebutuhan itu loh Mas. Berat kebutuhan itu berusaha. Insya Allah tapi orang jujur.
dengan apapun bentuknya itu kejujuran dan yang saya berusaha kalau baik benar enggak benar Gusti Allah paling enggak berusaha untuk benar, berusaha mendekati ta'aruf, mendekat dengan sifat-sifat yang baik yang bagus, insya Allah kita akan diberi hutan atau pituduhnya Gusti Allah gitu. Itu iya. Dan apapun yang dikatakan dulunya tidak tampak akan menjadi lebih tampak. Itu insya Allah ya seperti itu. Kalau masalah yang tadi bilang harus tirakat, ya iyalah, ya iya. Topong rame, nek mainane saiki akeh keramaian. Tapi ge wong padha ning kamar. Prige wong padha puasa zaman saiki. Ya kalau kayak ngene we bertentangan terus toh. Begitu. Bertentangan apa? Udah dikasih hukum ini, dikasih peraturan ini tetap belot. Ibarat seperti itulah. Ada alasan tertentu, ada larangan tertentu. Entah dari sini ngomong ini ngomong ini, jadinya enggak. Tapanya ya tapang rame kita mas. Sekarang itu banyak tapang rame aja. Lurus leres ing laku gitu. Itu tapang rame. Bagi saya itu lurus leres sesuai dengan keyakinan masing-masing, akidah masing-masing, cara bersosial yang bagus. Itu ya tapang rame. Itu tirakat, itu sudah termasuk tirakat laku mas. Bagi saya itu tirakat laku. Ya sampai nih Bayu, tirakat ya zaman dulu. Yang ngelih anaknya 10, bapaknya ngelih alur pang. Ya gitu ibaratnya seperti itulah. Ya benar rezeki datangnya dari Allah, dari Tuhan, gitu kan. Tapi kewajiban sampean udah dikasih alat kok, ya kan? Sebagai makhluk sosial harus berinteraksi. Di situ. Tirakat ya boleh. Contohnya bagi yang berpegangan di situ agama Islam ya Ramadan kan gitu sebagai wajibnya itu kan seperti itu. Ini tirakat apa? Agar berpandangan kalau kita lapar. Kalau ada orang lapar kita pernah merasakan lapar, rasanya seperti itu gitu loh. Jadi merasa gitu merasa. Makhluk sosial ya seperti itu harus sama gitu maksudnya. Itu namanya tirakat. Lalu sebagai afalia pelaksanaannya dari bentuk pengetahuan setelah puasa, apa yang dia rasa dia jalani. Kalau ngelih ya betul madang wong ngelih lihat orang lapar ya bagaimana biar nggak lapar gitu. Kalau ada itu maksudnya jadi beryakat atau gitu maksudnya kayak gitu. Itulah implementasi dari puasa. Setelah kita melihat seperti itu, kita harus bagaimana kalau lihat orang yang seperti itu? Kan gitu. Seperti itu. Kalau gangguan itu ibarat yang dikatakan orang tadi itu ketakutan, puasa mati gitu masuk. Puasa seperti penyakitan durane. Nah, mah itu ya kan nggak boleh kalau lapar enggak. Kalau kita percaya pada Allah dan itu sudah ketentuan sebagai komitmen kita, di mana ajaran kita, di mana aliran kita, insya Allah. Pak nyebut apa wes corona, aku ngomong Islam ya, Gusti Allah, gitu kan. Kalau yang lainnya sama dewasa, dan yang tunggal ataupun apa, atau terserah itulah. Tapi yang komitmen gitu loh. Kalau yang kayak gini ya jalannya ke sini ya ke sini. Kalau ini caranya beribadah cara ini. Damai itu, insya Allah damai dunia. Itu namanya godaan. Dengan godaan seperti itu, yang namanya horor, puasa takut yang kayak gini, horor itu, horor yang nyata. Nah, kalau dengan mata telanjang, masalah saya itu aja kadang-kadang kok mas. Saya lihat itu kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Kalau lagi nggak jalan kayak itu nggak. Tapi ada itu yang dikasih sama Allah, penglihatan mata batin setiap hari, entah siang entah malam sama kok. Lihat terus ya. Iya, banyak.
Tapi saya di Kementerian yang bicara sesuai sejarah saya, ya saya utarakan seperti ini. Saya nggak, aku lihat itu, saya lihat yang enggak lah, enggak. Saya ceritakan pun orang itu bingung sendiri nanti, kan gitu. Lah dengan pembuktian apa? Ah, contoh dia Cai Langkung, contoh dikira kayak ini cowok ini kan ini cowok namanya, Cai Langkung bisa dikatakan. Nah kayak gini aja, kalau nggak ada roh yang katanya gimana? Tapi kan pemanggilan sesuai dengan ini berarti roh ada. Nah itu berarti, tapi diwadahi mas, diwadahi lah, diwadahi gitu ini cowok lah, Cai Langkung itu terserah mau bagaimana doanya, terserah. Ada roh itu yang bikin horor, yang bikin ini. Dia juga masih punya kemarahan karena dia masih punya rasa. Dia masih punya rasa. Ya berarti gitulah. Sampai pakai jaket, pakai kaos, pakai selimut masih dingin ya. Apalagi setelah badan kita, ya roh gentayangan ini dingin nggak? Dingin. Kalau dikasih wadah seneng nggak? Seneng. Apalagi kalau ada wadah yang gagar. Wadah yang gagar, balapan itu. Tapi yang dicocoki. Wadah yang sekiranya itu mereka itu cocok sama mereka. Iya jelas. Kan dulu kita ono pertapan sing tak cocoki. Sowan Gusti Allah. Ya Allah, ada pertapan yang saya cocoki. Ya udah. Tapi setelah ada tanda merah dan putih, antara bujang dan perawan. Kalau laki-laki putih, kalau perawan merah. Ya enggak? Merah. Lagi spermanya putih di situ. Sawisnya Allah tanda abang karo putih topo siro ndelok padang itu kelawan wadah kan. Tapi wadah itu ya itu cerita lain lagi nanti. Tapi itu semua apapun yang dikatakan manusia, ilmu apapun bentuknya itu bagi saya adalah ilmu Allah. Entah itu apalah teknologi yang bagaimana lah, makhluknya Allah. Ya kan? Mulai kalau ada orang mengatakan kebenaran dan kesalahan, yang benarkan siapa, yang lain siapa. Itu kan tata hidup sosial saja. Kalau dalam kebenaran yang sejati dan kesalahan yang benar-benar dijetalkan kesalahan, yang nggak tahu apa. Bagaimana manusia menjalankan kebenaran dan kesalahan kalau Allah tidak membangunkan hidup, nggak membangunkan dari tidur? Coba, ya udah semuanya. Itu kegilaan dari perkataan saya saja mungkin, tapi saya yakin. Yang namanya horor itu takut gitu, bagi saya takut. Di situ ada kok khaufi, jelas manusia takut. Joy apa? Gitu. Nah, Al-Qur'an ada. Kalau saya orang sedih, ya bukannya saya tahu semuanya enggak, tapi pengalaman yang telah saya jalani sedikitnya kayak gitu. Mungkin kalau masih dikasih banyak nanti, dikasih hidup yang lebih panjang, itu mungkin akan tambah lagi pengalaman spirit dan spiritual saya mungkin. Tapi dari sana sampai sini ya seperti ini. Luar biasa Bapak Wit. Intinya suatu wawasan dan warna baru di sini, di dua sisi, mengenai suatu pendapat dari setiap orang akan seperti apa yang berkali-kali saya jelaskan. Setiap orang itu selalu mempunyai pengalaman, misteri, dan pendapat berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia alami. Suatu pembelajaran baru bagi kita semua dan suatu pemahaman baru juga mungkin buat teman-teman yang sekiranya mempelajari hal itu. Sangat bermanfaat Pak Wawit. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang ke sini Pak Wawit ya. Oke teman-teman semuanya, baru saja kita dengarkan pembelajaran baru, warna baru dan wawasan baru untuk kita semua, tentunya kaum milenial dan kaum anak-anak muda yang masih banyak belum mempelajari akan hal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pawit Sumarno tadi. Intinya segala sesuatu bisa kita ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya teman-teman ya. Karena kembali lagi saya jelaskan, setiap orang selalu mengalami dan mempunyai pengalaman spiritual dan pengalaman misteri berbeda-beda sesuai apa yang mereka alami.
Semua itu akan menjadi proses untuk diri kita, bagaimana cara kita memahami suatu akidah dan jalan kita menuju Sang Pencipta, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting beri komentar di kolom komentar teman-teman ya. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya, sekiranya kalian mempunyai cerita horor, pengalaman mistis, atau sesuatu yang susah dilogika, kalian bisa datang kemari, hubungi saja nomor atau kontak person yang tertera di bawah ini teman-teman. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Terima kasih Bapak Lid.